Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 66. Kitabus Shalah nomor hadis 66. Babu maja fil kiblati. Selalu dipun niati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja, babnya apa-apa yang datang fil kiblati, di dalam kiblat. Waman, dan orang layaro yang tidak berpendapat al-i'adata, mengulang, alaman, atas orang saha yang lupa siapa man. Fasolah, maka sholat siapa man ila ghairil kiblati, pada selain kiblat. Waqad salama, dan sungguh telah salam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil duhri, di dalam 2 rakaat salat duhur. Waqabala, dan menghadap siapa Nabi alan nas, atas manusia, biwajhi, dengan wajahnya Nabi. Sumatama, kemudian menyempurnakan siapa Nabi ma, pada apa-apa bagia yang sisa. Di bab apa-apa yang datang di dalam kiblat, ada yang berpendapat bahwa tidak mengulang bagi orang yang lupa dia sholat menghadap selain kiblat. Nah, kemudian kalau Nabi meskipun sudah salam di dalam 2 rakaat duhur, yang sebenarnya duhur itu ada 4 rakaat, tapi 2 rakaat sudah salam dan Nabi sudah menghadap manusia. Kemudian kan ada yang mengingatkan itu, apakah sholatnya dikosor atau panjenengan lupa Nabi? Oh ya, tidak dikosor, yang tidak lupa, panjenengan baru sholat 2 rakaat. Benar itu, dilihatin benar Nabi. Nah, langsung kemudian Nabi menyempurnakan apa-apa yang tersisa, yaitu kurang 2 rakaat. Nomor hadis 66. Hadatsana Amr bin Aunin, qala, berkata siapa Amr, hadatsana Husaim an Humaidin an Anas, qala Anas, qala berkata siapa Umar, wafaktu, mencocoki aku, Robbi, pada Tuhanku, fi salasin, di dalam 3 perkara. Fakultu, maka berkata aku Umar, ya Rasulullah, lawit tahodna, maka hendaklah memakai mbok yoto ngalap kita, maka hendaklah mengambil kita mim maqam Ibrahim, dari makam Ibrahim, musola, tempat sholat. Fanazalat, maka turun apa ayat, wattakhidhu, dan mengambillah kalian mim maqam Ibrahim, dari makam Ibrahim, musola, tempat sholat, gon sholat. Di Umar berkata, saya itu mencocoki pada Tuhanku 3 perkara. 1, saya usul pada nabi-nabi
maka hendaklah mengambil kita dari makom Ibrahim itu tempat sholat gitu loh Nabi. Akhirnya Allah menurunkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, itu dituruni Allah ayat itu. Cocok berarti sesuai dengan keinginan Umar bin Khattab. Wa ayatul hijabi dan ayat hijab. Kultu berkata aku Umar, ya Rasulullah, lau amarta maka hendaklah perintah engkau nisa'aka pada istri-istri engkau, ayah tajibna supaya memakai hijab siapa perempuan, fa innahu maka sungguhnya yukallimu berbicara huna pada perempuan, pada istri, siapa baru orang yang baik, wal fajir dan orang yang lacut. Nomor 2 ayat tentang hijab. Saya usul pada nabinya Allah, maka hendaklah engkau perintahkan istri-istrimu untuk memakai hijab. Sungguhnya ada yang orang yang baik dan lacut yang mengajak berbicara pada istri-istri panjenengan. Kalau yang baik sih tidak apa-apa, kalau yang lacut itu. Fanazalat maka turun apa ayat? Fanazalat maka turun apa ayatul hijab, ayat hijab. Wajib tama dan kumpul siapa nisaun Nabi, istri-istrinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam fil ghairati di dalam cemburu alai atas Nabi. Jadi itu tentang ayat hijab yang nomor 2. Nomor 3, istri-istrinya Nabi itu kumpul cemburu pada Nabi. Fakultu maka berkata aku Umar lahuna bagi wanita atau istri-istrinya Nabi, asam pasti siapa Rabbuhu Tuhannya Nabi, intolakokunna jika mentalak siapa Nabi kuna pada kalian perempuan, ayyubadilahu jika mengganti siapa Allah pada Nabi azwajan beberapa istri khairan yang lebih bagus min kunna dibanding kalian perempuan. Fanazalat maka turun apa hadil ayatu, ini ayat surat Tahrim ayat 5 itu. Jadi istri-istrinya Nabi itu pada cemburu tuh, pada Nabi. Maka Umar berkata, kamu perempuan, Allah mesti akan memerintahkan mentalak kamu. Kemudian Allah akan mengganti bagi Nabi beberapa istri yang lebih baik dibanding kalian. Ya, turunlah surat At-Tahrim ayat 5 itu. Silahkan dibuka nanti. Hadatsana Ibnu Abi Maryam qala berkata siapa Ibnu Abi Maryam ahbarna Yahya Ibnu Ayub qala berkata siapa Yahya. Hadatsani Humaitun qala Humaid sami itu mendengar aku Anasan pada Anas bihada dengan ini hadis. Nomor hadis 67. Hadis 67. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah. Ahbarna Malik ibnu Anas an Abdillah ibni Dinar an Abdillah ibni Umar qala berkata siapa Abdillah. Baina pada suatu hari annasu manusia di Kuba di Masjid Kuba. Fi sholati subuhi di dalam salat subuh. Idza ketika datang hum pada mereka siapa atin orang yang datang.
Inna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qad unzila sungguh diturunkan alaihi atas nabi alailata tadi malam. Apa Qur'anun Qur'an? Wa qad umira dan sungguh diperintah siapa nabi ayastaqbila jika menghadap siapa nabi al-Ka'bata pada Ka'bah. Fastaqbilu maka menghadaplah kalian pada Ka'bah. Wa kanat dan ada apa wujuhum wajah mereka ilasam pada arah Syam. Fastadaru maka muter mereka ilal Ka'bati pada Ka'bah. Di Abdullah bin Umar cerita pada suatu hari di Masjid Quba itu ada beberapa manusia yang sholat subuh. Ketika masih sholat subuh ada orang yang datang pada mereka dan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi malam dituruni Al-Quran. Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka kalian menghadaplah pada Ka'bah. Lah ketika itu wajah mereka yang di Kuba itu baru sholat subuh menghadap arah Syam. Mendengar kata-kata orang yang datang itu supaya menghadap Ka'bah langsung muter menghadap Ka'bah. Nah, terus imamnya di mana Pak? Imamnya ya tetap di depan. Imam itu tempatnya di depan. Imam sholat itu. Kalau di belakangnya itu makmum. Nomor hadis 68. Hadatsana Musaddadun qala berkata siapa Musaddad hadatsana Yahya an Su'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala Abdillah. Salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhur pada zuhur khamsan 5 rakaat. Faqalu maka berkata mereka azida adakah ditambah fi sholati di dalam sholat Nabi sholat duhur kok 5 rakaat itu atau apakah sholat duhur itu ditambah? Biasanya 4 kok ini 5. Qala Nabi wama dan bagaimana dakat demikian itu loh kok ditambahi, apa maksudmu maksudnya gitu kok ditambah? Qalu berkata mereka sahabat sholaita sholat engkau khamsan 5 rakaat. Fasana maka membaris siapa Nabi fasana maka membaris siapa Nabi rijlai pada kaki Nabi. Masih ya langsung baris lagi. Baris wasajada dan sujud siapa Nabi sajadata ini 2 sujudan. Jadi ketika ditanya lo apa kok sholat kok ditambah? Lah tadi panjenengan sholat duhur 5 rakaat Nabi langsung. Oh langsung Nabi baris lagi menghadap kiblat. Terus sujud 2 rakaat sujudan. Sujud 2 sujudan. Meskipun lebih ya tambah 2 sujudan. Kalau kurang ditambah rakaatnya terus ditambah 2 sujudan. Nah, gitu loh. Babun bab hakil buzaki mengerok ludah bilyati dengan tangan minal masjidi dari masjid. Nomor hadis 69. Hadatsana Qutaibah qala Qutaibah hadatsana Ismail bin Ja'farin
An Humaitin ananas Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat siapa Nabi nukhomatan pada liyak. Liyak itu ludah yang kental itu ya. Ludah yang kental yang dikeluarkan langsung dari tenggorokan. Nah, itu nanti keluar kental, kuning-kuning hijau atau kental itu ya. Fil kiblati di dalam arah kiblat. Fasako maka berat dalika demikian itu liyak atau ludah alai atas Nabi hataruya sehingga dilihat fi wajhi di dalam wajahnya Nabi. Fakoma maka berdiri siapa Nabi. Fahakkahu maka mengerok siapa Nabi pada ludah biati dengan tangannya Nabi. Maksudnya Nabi sendiri langsung turun tangan. Jadi sesungguhnya Nabi itu melihat liyak atau ludah yang kental itu di arah kiblat. Neng tembok, kalau di sini di tembok kulon gitu ya, barat itu. Nabi melihat itu berat itu. Oh ya ada yang meludah di situ. Beratnya itu sampai dilihat di dalam wajahnya. Nabi itu kalau berat atau marah itu kelihatan dari wajahnya merah. Kemudian Nabi berdiri terus mengerok sendiri. Mengerok ludah itu sendiri. Tidak dawuh, tidak langsung dikerok sendiri. Gitu ya. Nah, kesuwen ngenteni wong sing ngerti ya. Mungkin pas perintah wong arep diperlu ya. Nah, kalau bisa dijalani sendiri jalani gitu aja. Fakola maka berkata siapa Nabi, inna haddakum sungguhnya salah satu kalian, idza qoma ketika berdiri siapa ahad fi sholati di dalam sholatnya ahad. Fainau maka sungguhnya ahad iku yunaji berbisik-bisik Robbahu pada Tuhannya ahad. Au atau inna robbahu sesungguhnya Tuhannya ahad iku bainahu di antara ahad wa bainal kiblati dan di antara kiblat. Falayab zukonna maka jangan meludah sungguh siapa hadukum salah satu kalian qabla kiblati arah kiblat. Walakin dan akan tetapi an yasari dari kirinya ahad autah takodamai atau di bawah kedua telapak kakinya ahad. Suma khoda kemudian mengambil siapa Nabi torofa ridaihi pada pucuk selendangnya Nabi. Fabasako maka meludah siapa Nabi di dalam pucuk selendang. Sumaroda kemudian membolak-balik siapa Nabi ba'dau sebagian pucuk selendang ala ba'din atas sebagian. Fakola maka berkata siapa Nabi au yaf'alu atau mengerjakan siapa had hakadha demikian ini. Nah, melihat itu langsung Nabi cancut tali wondo, mengerjakan sendiri itu dikerok gitu. Kemudian Nabi memberi nasihat. Sesungguhnya salah satu kalian itu ketika berdiri di dalam sholat itu sedang berbisik-bisik pada Allah. Atau sungguhnya Allah itu di antara ahad dan arah kiblat. Maka salah satu kalian jangan sampai meludah atau meliyak arah kiblat, akan tetapi arah kiri, di bawah telapak kaki kiri, au di bawah
arah kiri atau di bawah kedua telapak kaki. Kemudian Nabi juga mengambil pucuk pakaiannya, pokok selendangnya. Kemudian Nabi meludah di pucuk selendang itu. Kemudian Nabi membolak-balik pucuk selendang itu, sebagian atas sebagian. Atau kalau tidak berani meludah di bawah kaki, begini ini selendang ini diidokke saja di selendang itu. Jadi diucek-ucek diulak-walik nan pun mboten ketok. Nah itu kalau sekarang ya masjidnya rata-rata wis keramik atau granito atau marmer. Ya yang bisa dipraktekkan yang meludah di pucuk selendang itu atau di pucuk pakaiannya itu. Terus diusek-usek udah gitu. Nomor hadis 70. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah Abrunam Malik An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat siapa Nabi busokon pada liak atau ludah fi jidaril kiblat di dalam temboknya kiblat. Fahak kau maka mengerok siapa Nabi pada liak atau ludah. Semaka bala kemudian menghadap siapa Nabi ala nas atas manusia. Fakola maka berkata siapa Nabi, idza kana ketika ada siapa hadukum salah satu kalian yusolli salat siapa ahad wala yabsu maka jangan meludah siapa ahad qibala wajhi arah wajahnya ahad. Fa inna Allah mengkesungguhnya Allah qibala wajhi arah wajahnya ahad idza sholat ketika sholat siapa ahad. Di Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Nabi melihat itu. Diceritakan Abdullah bin Umar bahwa sungguhnya Nabi melihat ludah atau liak di dalam temboknya kiblat. Nah, di sini ya arah kulon gitu ya. Maka Nabi langsung mengerok. Setelah selesai dikerok, Nabi berkata pada manusia, kan tadi bermakmum. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian sedang sholat, maka jangan meludah di arah wajahnya ahad. Sungguhnya Allah di arah kiblatnya ahad. Sesungguhnya Allah di arah wajahnya ahad, maksudnya di depannya ahad. Ketika ahad sedang sholat. Jadi jangan sampai meludah ke depan, boleh meludah ke kiri bawah itu. Nomor hadis 71. Panjang enggak? Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah bernama Malik an Hisam ibn Urwah an Nabi an Aisyah Ummul Mukmin ibunya orang iman. Ana Rasulullah sungguhnya utusnya Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat siapa Nabi fi jidaril kiblah
kiblah di dalam temboknya kiblat, mukhoton, umbel atau ingus yang keluar dari hidung itu, au busakon atau ludah, au nukhomatan atau liyak, fahakau maka mengerok siapa Nabi pada liyak hidu. Di Nabi melihat di temboknya kiblat itu ya ada umbeli ingus itu ya, atau ludah atau liyak. Nabi mengerok sendiri itu, kerok gitu. Satu bab lagi. Babu hakil mukhoti, babnya ngerok umbel atau ingus, mengerok ingus. Bil haso dengan kerikil, minal masjidi dari masjid. Kalau berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna tidak ada ya itu. Oh, tidak ada ya. Nomor hadis 72. Alasna Musa ibnu Ismail, kala berkata siapa Musa. Ahbarna Ibrahim bin Sa'din, kala berkata siapa Ibrahim. Ahbarona Ibnu Syihab bin an Humaid bin Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'idin hadasahu, bercerita keduanya pada Humaid, anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ro'a melihat siapa Nabi nukhom